Ya teman-teman, lek stres aja mlebu masjid kon. La ilaha illallah. Viral, waduh. La ilaha illallah. Anake wis ono zaman ini Nabi, kok saiki disebut bid'ah iki ya opo? Tapi ngamuk-ngamuk nang masjid. Ya Allah, gak bahaya ta wong iku. Lek stres aja mlebu masjid kon. La ilaha illallah. Viral, waduh. La ilaha illallah. Gak pernah saya mendapati mata pelajaran terorisme tuh gak ada. Sampai bahasanya tuh diada-adakan dalam bahasa Arab. Gak ada terorisme dalam bahasa Arab, gak ada. Karena itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan itu namanya irhab. Teror itu irhab. Maka teroris itu irhabi. Jadi diada-adakan bahasa Arab, dipaksakan. Karena memang gak ada di dalam agama Islam ajaran terorisme. Bahkan Nabi menyampaikan kepada kita, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang non muslim yang nggak ada masalah sama Islam, mereka lagi asyik-asyik di Bali, lagi joget-joget, itu urusannya mereka. Memang dunia ini surganya mereka, tiba-tiba di bom. La ilaha illallah. Iki ajarane sapa iki? Pemuda mabuk-mabukan sambil teriak-teriak, ketawa-ketawa. Apa doanya orang soleh ini? Allahumma kama afrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia bisa ketawa-ketawa meskipun dalam keadaan maksiat, maka gembirakanlah mereka di akhirat, masukkan surga ya Allah. Secara tidak langsung minta agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan dengan khusyuk tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ja'ala khayra wasitatin ilaihi huwa sayyidina Muhammad wa amarna an nukthira as-salata wa taslima ala sayyidina Muhammad ووعدنا بنيل الشفاعة يوم القيامة من سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد, yang saya hormati para kiai, para alim, para asatid yang hadir pada malam hari ini, segenap pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini beserta banom-banomnya, terutama yang berbahagia pada malam hari ini Ansor Waru yang pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus pelantikan PACGP Ansor Waru 2003-2005, juga Harlah Yayasan At-Tauhid yang ke-32, juga segenap banom-banom Nahdlatul Ulama dari muslimat, fatayat, IPNU dan PPNI, PPNU yang lainnya yang juga hadir pada malam hari ini, juga
kawan-kawan dari Bansar yang tadi sudah semangat luar biasa, segenap aparatur pemerintah yang hadir, terutama 2 anggota Dewan DPRD Sidoarjo yang hadir pada malam hari ini dari PKB dan dari Golkar, segenap donatur yang menyumbang acara pada malam hari ini, segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini PAC Ansor Waru sekaligus pelantikan sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat di dalam peperangan Rasulullah hanya membagikan ghanimah atau harta rampasan perang kepada kaum muhajirin saja. Tidak ada satupun kaum Ansor yang mendapatkan rampasan perang. Sehingga kaum Ansor ini bertanya-tanya dalam hati, kenapa kami kok nggak dikasih sama Nabi Muhammad, yang dikasih hanya muhajirin saja? Apa jawaban Nabi kepada mereka? Apakah nggak cukup kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, kalian membawa Rasulullah, membawa hadiah yang terbesar, membawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar adalah termasuk salah satu elemen penting di dalam perkembangan Islam, karena Rasulullah ketika kedatangan kaum Ansar, Rasulullah pertama ngutus seorang sahabat Mus'ab bin Umair ke Madinah. Aslinya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz sebagai ketua Ansor pada saat itu ingin mengusir ini Mus'ab bin Umair karena membawa agama yang baru, membawa agama yang bertentangan dengan keyakinan yang mereka yakini pada saat itu. Tapi ketika bertemu Mus'ab bin Umair, katanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, seakan-akan hati saya itu disiram es, adem hatinya, ngelihat tok. Kemudian ketika Mus'ab bin Umair menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad SAW, langsung beliau mengatakan, mana tanganmu? Aku yang pertama kali baiat masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengajak kaumnya untuk baiat yang pertama sampai baiat yang kedua kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiat inilah yang termasuk salah satu sebab Allah memerintahkan Nabi hijrah ke Madinah, karena di sana ada kaum Ansar yang siap untuk 100% full membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah Rasulullah menyuruh para sahabatnya hijrah setelah perintah dari Allah. Wahai para sahabat, hijrahlah kalian ke Madinah. Para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah tidak lebih baik engkau hijrah bersama kami sehingga kami bisa melindungimu ya Rasulullah di tengah jalan? Apa jawaban pemimpin yang luar biasa? Wahai sahabat-sahabatku, yang diincar oleh kaum kafir Quraisy adalah aku. Kalau aku hijrah bersama kalian dan mereka tahu hijrah kalian penuh mara bahaya. Tapi kalau kalian hijrah dan kaum kafir Quraisy tahu aku masih di Mekah, hijrah kalian akan aman-aman saja. Subhanallah, memang pemimpin yang luar biasa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hijrah menempuh jalan yang tidak biasa. Biasanya hanya ditempuh dalam 8 hari. Ini Rasulullah sebulan atau lebih dari sebulan karena menghindar kejaran kaum kafir Quraisy. Belum berada di sebuah gua di Jabal Nur selama 3 hari. Di situ subhanallah begitu masuk, karena guanya itu agak menjorok ke bawah. Sayyidina Abu Bakar bilang sama Nabi, ya Rasulullah, biar saya masuk dulu, saya bersihkan dulu ya Rasulullah. Takut-takutnya ada binatang buas. Setelah bersih dan lubang-lubang ditutup dengan baju bekalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tinggal satu lubang di bawah, tinggal baju yang di badan, nggak mungkin dirobek. Maka lubang yang di bawah ditutup dengan kaki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipersilahkan Rasulullah masuk, karena capek beliau langsung tidur di paha yang dipergunakan untuk kakinya, dipergunakan untuk menutup lubang. Karena pahanya itu selonjor, maka Rasulullah milih paha yang selonjor untuk bisa selonjor. Bahasa Indonesianya apa selonjor ini? Sembojong. Bahasa Indonesia versi Sidoarjo ya. Sembojong. Pinter wong Sidoarjo nih. Nah, tidur di situ, ternyata lubang yang ditutupi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar, di situ ada ular.
Kalau kita belajar filosofinya ular, dia tidak akan mengganggu kepada orang yang tidak mengganggu. Betul. Kalau orang diam saja, ada ular lewat depan kita, meskipun takut, diam saja, jangan bergerak, maka kita tidak akan dipagut oleh ular. Meskipun kita takut, diam saja. Itu kebiasaan ular seperti itu. Tapi ini kenapa? Si ular kok memagut kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Karena si ular tahu di lubang di gua tersebut ada Nabi Muhammad. Dari baunya Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad ada di ruangan, Nabi Muhammad misalnya lewat jalan ini, lewat, sudah hilang Nabi Muhammad, baunya masih ada. Para sahabat itu mencium Nabi Muhammad pernah lewat sini, karena baunya masih sisa. Apalagi kalau ada di suatu ruangan, bau tersebut akan berada sampai berhari-hari. Wangi Nabi Muhammad itu, Pak, Bu, keringetnya Nabi Muhammad jadi minyak wangi. Kalau diusapkan ke anak-anak, anak-anak itu seneng gembira mendapatkan keringatnya Nabi Muhammad. Coba nek keringatnya kulon jenengan sawan arek iku. Basa Indonesia sawan apa kerasukan. Aja diwara basa sing liyane nggih. Nah, ini Nabi Muhammad ada di gua karena Rasulullah menyampaikan ma min makhluqin fis samawati wal ardi illa wa ya'lamu anni Rasulullah ma khalal ins wal jin. Tidak ada satupun makhluk di langit dan bumi kecuali mereka tahu aku adalah Rasulullah, kecuali manusia dan jin. Kalau nggak dapat hidayah nggak bakal tahu beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ular ini ingin melihat Rasulullah, tahu Nabi Muhammad ingin melihat Rasulullah. Kok ada penghalang? Maka guru saya Al Habib Omar mengatakan seandainya penghalang itu bukan kakinya Abu Bakar, seandainya besi, akan diterjang terus oleh si ular agar bisa memandang Nabi Muhammad meskipun harus setor nyawa. Tapi untung penghalangnya hanya kaki Abu Bakar. Dipagut sekali masih kuat, dipagut 2 kali masih kuat, dipagut 3 kali nggak kuat. Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata sampai menetes di pipi Nabi Muhammad. Beliau kaget, ada apa wahai Abu Bakar? Kakiku dipagut ular ya Rasulullah. Mana? Diangkat dari lubang tersebut. Kedua, kalau ular itu memang memagut, bagi yang tidak mengganggu, pasti yang dipagut Rasulullah juga. Betul. Ternyata ular tadi hanya menjulurkan kepalanya, memandang wajah Nabi Muhammad, terobati rindunya, masuk lagi ke lubangnya. Subhanallah, ular binatang buas punya rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau rindunya betul-betul kuat, rindunya betul-betul luar biasa, dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka jalan sampai subhanallah, kaum Ansar nunggu Nabi Muhammad itu tiap hari sampai terbit matahari, sampai matahari ada di tengah mereka kembali, sampai waktu siang mereka kembali, setiap hari ingin menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini kemudian akan menjadi salah satu istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Jahash. Itu buta Ummu Habibah. Ketika Rasulullah masuk disambut oleh kaum Ansar, tala'al badru alaina, saking senengnya. Ya ka ono Nabi dari ontanya mengatakan, bid akon gawe rebana bid. Rebana ki wis ono zaman ini Nabi, kok saiki disebut bid'ah iku ya opo? Sampai ngamuk-ngamuk nang masjid. Ya Allah, gak bahaya ta wong iku. Lek stres aja mlebu masjid kon. La ilaha illallah. Viral, waduh. La ilaha illallah. Iki rebana ki opo cilik iki putune iki. Sing digawe nyambut Nabi rebanane kuwet e. Tola'al, saking senengnya kaum Ansar sampai dibilang Rasulullah itu Badru, bulan purnama yang menerangi di kegelapan. Kalau kita di kota sini nggak kelihatan meskipun bulan purnama. Coba kalau di tengah laut mancing seperti saya, nggih. Kalau pas bulan purnama itu terang laut itu. Subhanallah. Nah, saking senengnya Ummu Habibah yang kehilangan penglihatan gara-gara suaminya, maka subhanallah dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di antara kaum Ansar ada yang nggak tahu yang mana Nabi, yang mana Sayyidina Abu Bakar, karena ada yang belum pernah melihat Nabi. Tetapi ketika Sayyidina Abu Bakar membentangkan surbannya untuk menutupi Rasulullah dari panas, barulah mereka tahu yang ditutupi adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu neneknya
itu dari Ansor Madinah. Rasulullah punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib, yang aslinya namanya adalah Syaibatul Hamad. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Ini kakeknya Nabi yang namanya Hashim menikah di Madinah dengan salah satu suku namanya Bani Najjar. Sehingga ketika Rasulullah melewati suku Bani Najjar, anak-anak kecil perempuan Bani Najjar itu pakai rebana lagi. Nahnu banatun min Bani Najjar, ya habadha Muhammadan min jar. Kami adalah anak-anak perempuan dari Bani Najjar, mengharapkan Nabi Muhammad tinggal bersama kami. Di ontanya beliau mengatakan, wallahu ya'lamu anni uhibbukum. Allah itu tahu aku cinta kepada kalian, tapi untaku ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kaum Ansar juga berbagi dengan kaum Muhajirin, karena tahu di antara kaum Muhajirin ini ada yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya sehingga melok, meninggalkan hartanya. Bahkan ada satu orang yang hijrah sampai dijuluki Dzul Bajdain, pakai 2 baju. Itu aslinya orang terkaya sedesa. Itu diancam sama tokoh-tokoh desanya, awas kon, wani-wani hijrah tak pateni kon. Bingung dia, kenapa kok saya nggak boleh hijrah ini? Akhirnya dikumpulkan para tokoh, Anda semua ngelarang saya hijrah karena harta saya. Iya, kalau kamu hijrah desa ini mati, kamu yang mengendalikan perekonomian di desa ini. Kalau harta saya yang menghalangi saya ngumpul sama Nabi Muhammad, ambil semua harta saya, ambil. Saya nggak pulang ke rumah ini, saya langsung jalanin. Cuman sisakan 2 baju ini, baju atas, baju bawah, sehingga dijuluki Dzul Bajdain. Sampai ke Madinah itu, wah sudah lemes, kelaparan. Rasulullah senyum. Allah senang dengan perbuatanmu wahai Dzul Bajdain. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk ngumpul sama Nabi Muhammad. Kita juga harus berusaha seperti itu. Jangan ada yang menghalangi kita untuk bisa ngumpul sama Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Minimal disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kaum Ansor berbagi. Jadi di antara mereka kalau punya 2 rumah, satunya dikasihkan sama seorang muhajir. Kalau rumahnya cuma 1 dibagi 2. Bahkan yang punya istri 2 itu ditawarkan, Mas muhajir, tapi titik muhajir ya. Anda suka yang mana dari istri saya ini? Tak ceraikan, kawinan gak apa-apa. Subhanallah. Saking apa? Ingin berbagi kaum Ansar ini. Karena mereka merasa menjadi tuan rumah. Mereka bangga di Madinah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika peperangan Badar, jumlah umat Islam cuma 313, senjata seadanya saja. Bahkan ada yang mengatakan tombaknya itu hanya 11, anak panahnya dan busur panahnya itu hanya sekitar 15. Karena memang cuma menghalangi atau nyerang, bukan untuk perang. Nah, kafir 950 lengkap, 3 kali lipat senjatanya lengkap. Maka Rasulullah dibiasakan oleh Allah untuk musyawarah. Beliau ini di tenda tanya, bagaimana pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku? Berdiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berdiri Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian masih tanya lagi, bagaimana pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku? Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin Ansar, beliau berdiri. Kelihatannya engkau bermaksud kepada kami ya Rasulullah. Naam, kata Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, seandainya engkau membawa kami ke lautan, nyebrang lautan, kami semua nyebur ke lautan ya Rasulullah, tidak ada satupun dari kami yang tertinggal ya Rasulullah. Bawa kami kemana? Engkau akan melihat betapa tabahnya kami dalam berperang ya Rasulullah. Semoga Allah menggembirakan engkau dengan melihat bagaimana kami berperang ya Rasulullah. Senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah, in tuhlik hadhil asabah lam tu'bad fil ardi abada. Rasulullah tuh saking khusyuknya doa, ngangkat tangan sampai jatuh surbanya tuh nggak kerasa. Saking khusyuknya, ya Allah, kalau engkau hancurkan, engkau binasakan sisa-sisa yang ada sekarang ini, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya di atas muka bumi. Maka Allah ngutus
Berapa ribu malaikat pertama? 2000, kemudian tambah 3000 jadi 5000 malaikat. Malaikat aslinya terkadang hadir peperangan hanya memperbanyak jumlah. Tapi di peperangan Badar para malaikat itu juga ikut berperang. Sampai-sampai sahabat itu ada mau motong kepalanya musuh sudah melayang duluan kepalanya. Loh, sopo sing mateni iki? Tiba-tiba melayang duluan. Subhanallah. Sehingga Rasulullah tanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, golongan malaikat mana yang paling mulia? Golongan malaikat yang ikut peperangan Badar ya Rasulullah. Begitu juga kami para sahabat, yang paling mulia adalah yang ikut peperangan Badar, kata Rasulullah SAW. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau bukan karena Ansar maka Islam ini tidak akan tersebar sampai ke Nusantara ini. Tapi karena elemen dari Ansar yang luar biasa membantu dakwahnya Nabi Muhammad, yang siap untuk berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, maka alhamdulillah Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka mari Ansar yang sekarang kembali kepada Ansarnya Nabi Muhammad SAW, membantu dakwahnya Nabi Muhammad, melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan mengisi tempat-tempat atau kantong-kantong umat Islam sehingga tidak terisi dengan aliran yang lain, tidak terisi dengan pemahaman yang enggak benar. Karena sekarang ini naudzubillah ada pemahaman yang mengajarkan terorisme kepada umat Islam. Maka sudah seharusnya kawan-kawan dari Ansar dan kita semua umat Islam membentengi lingkungan kita dari paham yang nggak benar itu. Nah terus terang saya belajar agama ini totalnya 18 tahun, nggak pernah saya mendapati mata pelajaran terorisme tuh nggak ada. Sampai bahasanya tuh diada-adakan dalam bahasa Arab. Nggak ada terorisme dalam bahasa Arab, nggak ada. Karena itu sesuatu yang menakutkan tuh namanya irhab. Teror itu irhab, maka teroris itu irhabi. Jadi diada-adakan bahasa Arabnya, dipaksakan. Karena memang nggak ada di dalam agama Islam ajaran terorisme. Bahkan Nabi menyampaikan kepada kita, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang non muslim yang enggak ada masalah sama Islam, mereka lagi asyik-asyik di Bali, lagi joget-joget, itu urusannya mereka. Memang dunia ini surganya mereka, tiba-tiba dibom. La ilaha illallah. Iki acarane sopo iki? Ya. Ada seorang soleh. Orang soleh itu melihat pemuda mabuk-mabukan sambil teriak-teriak, ketawa-ketawa. Apa doanya orang soleh ini? Allahumma kama afrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia bisa ketawa-ketawa meskipun dalam keadaan maksiat, maka gembirakanlah mereka di akhirat, masukkan surga ya Allah. Secara tidak langsung minta agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah itu paling senang kalau ada non muslim mati dalam keadaan Islam. Ada jenazah Yahudi lewat depan Nabi Muhammad, nangis. Para sahabat bilang, innahu Yahudi ya Rasulullah, dia tuh Yahudi ya Rasulullah. Nafsun tafallatat min yadi ila naril jahannam. Satu jiwa lolos dari tanganku masuk ke neraka, nggak sempat dimasukkan ke dalam agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mari sekali lagi saya mengajak diri saya, hadirin hadirat sekalian, mari kita wakili Nabi Muhammad di umat ini. Kita tunjukkan akhlak Nabi Muhammad kepada mereka. Kita lanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang membuat senyum Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad setiap Kamis mengucapkan kalimat alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga PAC Ansar yang baru dilantik
bisa menjalankan tugas dengan amanah, diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dijadikan sebagai media yang bisa melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kelak di hari kiamat dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai, terutama GP Ansar Waru yang menjadi tuan rumah, dan juga Yayasan At-Tauhid yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang-orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.